Kau izin pulang cepat, bilang saja siapa sedang sakit. Coba-coba izin terlambat, bilang saja kau celaka sedikit. I know you're scared of the phone. Seumur hidupmu, bukan apa yang kau mau sekarang. Hati bergerak, jangan kau larang. Dan hatinya maka bas mengarah makna. Lisan Al-Karmit anjir. Selamat malam sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi live streaming Ray buat bersama gue favorite aku Om Ray. Let's go. Terima kasih banyak by the way buat para booster Top Sultan R1 gitu yang udah ngebuat server Discord Bandar Udara R1 jadi level 3 lagi. Let's go. Let's go, let's go. By the way, gimana weekendnya men, lancar-lancar semua? Sebagian mungkin ada yang ke Komifuro gitu ya. Mungkin sebagian lagi ada yang tetap di rumah karena Komifuro-nya jauh. Welcome Om Alvin, Dama, Om Rian, Nasuru, Zai, Fate, Lola Bloom, Snow Ciempang, Om Zaki, Om Ochang, Om Zervas, Om Nasuru. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Mantap ya. Sorry banget gue telat 20 menit soalnya tadi gue ada yang bener tuh tebakannya di live chat. Gue namatin orb dulu. That's right. Om itu udah tahu nggak CapCut kapitalisnya Muhammad? Kenapa? Kasih tau gua. Kenapa? Anyway, seperti biasa, sekarang itu adalah minggu malam dan lu semua tau lah ya, sebagai penonton gue yang udah bertahun-tahun lamanya, setiap kali minggu malam kita bakal ngelihat segala macam hiburan yang dibuat khusus untuk gua dan juga Haruno di kebun mingguan Bandar Udara 1. Let's go. Kita bakal sama-sama lihat dan juga mengapresiasi memes, video, foto, hal-hal lucu, hal-hal gak jelas pokoknya yang di-share sama para member Bandar Udara R1. Jadi kita bisa sama-sama ketawa, kita bisa sama-sama cringe, dan kita bisa sama-sama mempertanyakan ini mereka sedang buat apa. Gimana Absol Cinema? Pokoknya ya mantap lah pokoknya. 5 kali lagi episode 1000. What the hell? Ke CF juga ngom lah. Lu liat Instagram gue ke CF, gue ke CF. Bisa audio aja jadi berbayar. Bisa audio aja berbayar sekarang, what? Kan ada yang namanya fitur pro ya. Sekarang ada lagi namanya fitur standar sama gitu trim. Anjir lah, CapCut Pro aja udah kapitalis banget. Sekarang ada fitur kayak gimana? Tidak. Ada yang rame nggak di Twitter nggak? Coba gue mau lihat. Apa sih? Ini baru lu doang yang tahu tuh gimana, Jak? CapCut. Mukanya admin Yami emang harus gitu banget, Tom. Iya, tahu dia sendiri yang kayak gitu, bukan gue. CapCut sekarang berapa sih? Wait, what? Kok gue nggak ada CapCut di sini? Gue punya CapCut anjir. Oh, oke. Coba record auto cut out apa nih? Godet, oke. Coba. Ini coba. Apa sih sekarang yang pro itu? Join Pro, oke. Join Pro.
Sign in with TikTok, what the frick? Perasaan langsung. Oh, oke. Berapa sih sekarang? Oh, anjir ada TikTok saya sekarang, gokil juga. Nah, ekstra audio, masukin audio sekarang harus pisah audio yang pro gini ya. Caca udah cukup bakar duitnya. Semua akan kembali ke Adobe ya. Men. Tapi takutnya nanti, aduh, kalau misalkan CapCut kayak gini, Adobe kagak ngurangin biaya nih. Babi, emang kesel gue. Join Pro coba. Lah, tapi bulannya masih 100 Wait, bentar. Bulanan bedanya bulanan ini sama 1 bulan apaan? Cek AdSense bang, ACD bang lagi free offer tuh, saatnya membaca. Masukin video terus mau dipisah. Is that really ada kreatif? Caca. Karena udah gue bilang, lu tuh sama-sama ramein gitu soal auto transcription di Adobe, anjir, biar seenggaknya itu Adobe bisa kayak CapCut. Dulu aja itu ada fitur kayak auto subtitle gitu ya, bisa, sekarang udah kagak. Emang pada akhirnya semuanya akan kapitalis gitu loh. Semuanya tuh pada akhirnya akan kapitalis. Gue tuh yang Adobe Creative Cloud. Wait, what the fuck? Kok segini sih harganya? Oh ini, oke, ini bukan yang bahasa Indonesia. Ini bukan region Indonesia. Harusnya harga disesuaikan berdasarkan lokasi. Ntar ya. Gue no plans by the way. Ya Indonesia. Nah ini gue segini nih, 400.000 per bulan guys kalau gue. Romantic welcome. Ya Premiere Pro berapa harga? Oh mahalan Premiere Pro. Nggak kapital CapCut, tapi seenggaknya masih tetap murah lah. Gue 400.000 anjir buat Premiere sama Photoshop. Ya, Premiere, Photoshop sama ya kalau gue semuanya sih ya, Creative Cloud. 150 gue. Terus habis itu sama pajak. Bayar pajak juga guys, pajak. Kembali ke KineMaster sepertinya. KineMaster juga bayar yang pro kalau mau yang bagus. Sekarang saingan Om di HP dari Instagram namanya Edit. Oke. Om Rosid, hello Om Rosid, welcome back man. Oh segitu, tapi masih wajar lah 100.000 per bulan, Jak. Ya kalau Premiere Pro soalnya banyak fitur. Tapi gini ya, gue udah nyoba CapCut juga. Maksud gue tuh kalau misalnya emang pengen yang praktis, pengen yang simple tapi cepet gitu hasil ya, CapCut juga nggak. Aku sih biasanya Percaya nggak pernah ini dibuat. Oh ya, ini Google VO3 ya. Bentar lagi makan gratis buat iklan kayak gitu. Lihat aja. Iya, coba cek. Kenapa Jak? Apa alat canggih untuk setiap kreator standar? Ya lu belinya sekalian yang pro aja anjir. Ngapain yang standar? Oh maksudnya sekarang udah nggak ada free. Sekarang udah nggak ada yang free. Ada yang sekalian aja yang pro kayak gitu. What the hell? Udah gimana coy, minggunya coy lancar? Free-nya terbatas banget. Oh. Ya udah, bajak laut. Om, kemarin nggak tahu gue kalau lu ke CF. Nggak apa-apa men, santai. Jadi kayak buat kalangan meneng. Bedanya cuma 30.000 aja sama yang pro, kenapa gak yang pro sekalian? Jadi ke CF jadi kemarin. CapCut rada kapitalis. Gini ya, pada dasarnya aplikasi video editor itu pasti bakal berbayar anjir. Kecuali yang free. Adobe juga gak ada yang gratis. Adobe itu yang gratis pasti Kaizoku ni Oreonaru anjir. Kayak gitu. Realita men. Kalau misalnya lu pada akhirnya udah bisa. Bentar. Oh, ini gue gak bisa ngapus CapCut gue. What the fuck. Maaf. Aduh toxic banget ya gue, maaf. Anjir not responding men. The hell CapCut.
Ih. Iya, pakai modus movie maker. Masih ada emang modus movie maker? Harusnya masih ada sih. Kalau di HP apa sih yang bagus? KineMaster ya atau apa gitu? Luxia Pro 7 ada promo free lifetime terakhir tanggal 28. CapCut yang sekarang kapitalis. Gak ketemu sama lu, mana ada Dika di ya, lu ketemu sama Dika, bukan sama gua. Gua dari pertama GoPay. Om yang 30k lumayan tuh. Iya, tapi pekerjaan ya. Kalau pekerjaan tuh gimana gitu. Jadi para mimer sekarang udah dihadapkan fakta kalau ngedit video bayar. Kecuali ya. Unless DaVinci free harusnya ya. Tapi ada beberapa fitur yang pro juga gak sih? Oke, yaudah. Sekarang kita kebun mingguan dulu coy. Kebun minggu dulu. Oke. Kita bakal sama-sama ngelihat memes keren yang dibuat sama lu pada. Karena berhubung udah level 3, jadi kita bisa bisa senyum bersama. Anjay. Let's go. Kita bakal mulai dari meme-nya Om Rashid. Apa nih? Welcome to my oh ya, TXT dari game ya. Siapa gamer favorit kamu dan apa aja unpopular opinion? Anjay. Unpopular opinion coy. TXT dari gamers. Anjay. What the hell? Ini dibeli kah weeknya? What the freak? Ke Fura Day 2 ke grup terang. Wait, what? What just happened, bro? Alright. Lanjut apa nih? Arung Brexit apa nih? Collab 3 Haruna Squad, Raiden Andika Show, 1 Maha Panca, 1 Aga Virtual, dan 1 VTuber Gambaran. Oke. Anjay. Gila, lu bisa lihat lah yang paling banyak aura itu yang mana? Tidak mungkin dong yang ini. Udah buat dia. Lama apa kabar? Gue baru balim dari CF, sempet foto juga sama Bang Eno. By the way, tadi ada Ame dan Gura. Oh. Gue sempet foto sama Ame dan Gura. Oh. Yeah. Tidak mungkin, ini aurales, men. Aurales nih yang ini nih. Ya. Lu tau lah mana yang lebih beraura apa nih? Miao. No more honey and butter. Nih siapa sih Miao? Oh, Jaki. Yeah, number warm fresh bread with honey butter. Nanti RT gitu dah. Tapi dia buat roti dari tepung ya, anjir. Kentut banget. Other Boys, lu bisa ngelihat dia di channel anaknya, Other Tom. Cuman waktu gua buat video ngopi tuh bukan kesalahan sih jatuhnya. Sebenarnya tuh kerjaan yang paling jelas dia sebenarnya gua udah tahu juga lawyer. Cuman kan bercandaannya karena dia sering banget ke tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi sama sipil belaka dengan skill bushcraft yang sepertinya diajari sama militer gitu ya. Tidak mungkin hanya lawyer belaka doang gitu. Ada yang bilang kayak CIA, mantan angkatan laut dan segala macam gitu. Jokesnya itu sebenarnya, tapi orang-orang pada bilang enggak bang ini. Ya fresh bread with honey butter. Nanti kalau misalnya gue mau bikin, gue bakal beli rotinya duluan. Repot anjir kalau bikin dari tepung dulu. Oke, lanjut. Rashid. Di saat Guy merch main repo, Alfahri collabnya main game lain gak kalah juga di hari yang sama 19 Mei. Anjay, gila ini all-star parah sih. All-star parah ini. Lanjut. Lucy, perbedaan streamer kecil dengan streamer lain. Anjay. Terus abis itu gua invite Al main repo. Waktu dia lagi main Among Us 3D. Gimana cara ngeliat chatan sih? Gimana sih? Film friendlies. Caranya rumah ya. Sedih. Terus tolak semua. Dia udah mau masuk aja. Kan dia udah kelar pengen ngajakin lagi. Gue ikutan dong lah. Orang udah kelar. Lanjut lagi Om Arung. Oke ya. Bening, dia punya aibku dan sekarang aku dipaksa buat meruntuhkan gedung terbengkalai dengan bare hand. Ya gue juga punya kok aib lo kok. Ya gak Sugondo. Ini agak
Oh jadi ini yang nge-follow Alpantuni. Iya anjing itu bercanda doang anjing. Bang udah punya cewek men. Udah punya pasangan dia. Oh, dia Chan. What the freak? What the hell? You're going over to your student house to give him message. Meme personal 5 makin lama makin liar ya. Gue harus berhati-hati nih kayak gini nih. Lidi apa nih? Omre. Lidi Jalapeno siapa? Baru dateng anjir. Oh enggak, dia udah lama. Dibikin puisi dari ChatGPT untuk Reishina. Di bawah langit merah Reishina. Teng 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 teng. Chong nei shai mi nyong. Kapital runtuh oleh palu dan cangkul. Pasar bebas dibakar dalam pidato. Reishina berdiri wajahnya teduh. Pemuja Ame, penggerak satu komando. Komunisme bukan mimpi usang, tapi bara yang menghanguskan rakus. Rei memimpin tak mengenal bimbang. Satu rakyat, satu cita tak boleh putus. Siapa yang menolak disiplin rakyat, lupa hormat, enggan taat aturan negara. 6 bulan di barak militer tepat, belajar ulang arti setia dan percaya. Apaan tuh? Om Drep, terima kasih banyak ya atas donationnya. Kita lihat apa yang didonate sama Om Drep. Buat akun, what the fuck? Buat akun? Masuk, iya. Ntar cuy, gue login tako dulu, Oke, kotak hadiah. Ini apaan? My Kampung. Ya. Petisi untuk tako nanti deh. Apaan? Pencarian warga di acara arak-arakan. Oke. Anjir motornya dimodif coy, keren juga. Gimana? 2 bulan oke. Ya ada yang mogok. Ya bensin habis. Weh, apa nih? Sudah mendarah daging. Astagfirullahaladzim. Dibasmi sulit malah menjadi budaya lokal. Oke lanjut. Oke lanjut. Nih, Nagako Akira Yoshi first time apa nih? Udah berapa tahun sih? Udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun gak sih? Terus kayak Kawan Sylvia yang protes penasaran kenapa gimmick Birjon masih aja dipakai. udah 2 tahun. masih aja gitu loh. Masih aja. Udah 2 tahun padahal. Kenapa gak hilang-hilang? 2 tahun ya? Itu gimmick tuh udah terlalu purba menurut gua. Kenapa semua orang ini masih kayak nge-stick? Ya emang itu kan nggak salah juga kan, siapa tahu aja ada yang baru pertama kali merasakan, ada yang udah biasa gitu. Anjir lu Sekarang welcome, Dewa welcome, gimana ada duanya? Apa deh WCN, aduh. Can be your teacher, your master, or your friend, or all three if you want. Stop aja meme Persona 5. Ini alasan gua kenapa nggak lanjut Persona 5X nih ini nih. Alasan untuk melupakan karakter-karakter yang sudah nyatu banget di hati. Lucy Neplife, Pretty Little Baby apa nih?
Temen porno. I'm so in love. Wow, 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 wow. Fresh bread with honey lemon. Lu sih gini dong. Meme lu nggak ada ame-ame tuh absolut sinema. Anjir, udahlah, jangan meracuni otak lu sama hal yang udah selalu lu pakai mulu gitu loh. Gerakin itu tuh, otak kanan tuh gerakin tuh. Kalau bisa yang kiri nih, bak bak bak. 80% kanan gitu. Lidi apa nih? Absolut Cinema versi Om Geter. Oke, woi, ini kayaknya bagus buat stiker. ini kayak bagus buat stiker. Man, this is not a bad stiker man. Gue belum belum update stiker aja udah. Soalnya membernya di segitu-segitu aja anjir, bahkan berkurang gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Coba langganan. Terus mana nih? Sesuaikan keuntungan mana sih? Sesuaikan keuntungan, oke. Emoji, oke. Tambahkan emoji. Anjing pelit banget ya YouTube ya, sumpah. Welcome. Yang mana yang gue ganti ya? Menurut lo yang gue ganti yang mana? Udah give member, udah kemarin. Om lagi. Cang! Cang, give member urusan gua. Ya. Nani, oke. Itu aja kali. Oke. Yang mana sih? Men, nggak bisa semua gua rubah anjir. Jadi tuh gini. Jadi tuh emot yang itu tuh adalah emot yang kebuka. 21 emoji plus 9 pelanggan lagi. Ya. Jadi harus banyak dulu baru bisa kebuka. Yang Dinda jangan dipakai. Ayo, oke. It's time. Lu tinggal Din. Emang kelihatan banget ya? Emang kelihatan banget ya? Tidak. Ya aja. Emang kelihatan banget ya? Ini aja. No. Let's go. Refresh. Kemarin aku ketemu Bang Ray di acara Wibu. Ternyata ramah banget Bang Ray cuy. Sampai dikasih cemilan dong. Siapa di sini yang gua kasih coklat? Semua gua kasih. Bukan cuman orang-orang yang kenal doang gitu. Tapi orang-orang yang emang nyapa gua, yang emang pengen ngobrol sama gua. Absolute Cinema, let's go. Let's go. Gak bisa. Ya, Jackie. Rasid apa nih? Setelah baca quote-quote tweet kalian, gue nggak tahu mau bilang apa selain makasih. Makasih udah nemenin gue yang bukan siapa-siapa ini. Makasih udah sempat hadir di channel YouTube gue yang manapun. Makasih udah jadi penonton sekaligus teman yang baik. Makasih udah mau berkembang bareng. Gue bersyukur banget bisa punya komunitas yang baik. Oh, sekarang jadi komunitasnya yang baik, betul. Teruslah menjadi orang baik ya. Maaf juga kalau mungkin gue ada salah sama kalian atau gak bisa menuhin ekspektasi kalian. Makasih udah bikin hidup gue banyak cerita. Oh, ini yang konteksnya TXT kah? Ya, TXT Gamers coba. Dasar jelek. Pencarian Twitter jelek. Iya, coba. Alpha Rare. Dia pasti nge-repost kan? Kagak anjir, sombong ah. Kesal. Wait.
Anjay. Anjay. Ini loh. Anjay, gimana? Anjay. Enak anjir 200.000 bahannya. Sumpah. Enak. Gue bawa ke gunung. Gue bakal jadi orang keren di gunung anjir. Iya, orang keren gue. Anjay. Gua dikira sepuh anjir, sepuh dan pemain basket. Wih, siapa tuh? Siapa tuh kaos? Gila, ada orang yang kaosnya tuh tulisannya nep. Kita harus sungkep dulu. Let's go. Anjay, sudah real. Nih kaos bakal gue bawa ke gunung. Gue bakal bawa ke gunung ini, ke gunung mana sama Jentung? Gue belum ketemu sama Jentung. Lu nggak datang ya, CV? Ya nggak apa-apa, mungkin Desember lah atau nanti lah. Kangen gue sama Jentung. Ya jadi nanti gunung, gue nanti next mau ke gunung Pangrango ya, ke Pangrango ya, ke puncak Pangrango gue bawa nih, anjir. Kaos ini udah sampai ke puncak Pangrango, asik. Om jangan pamer, gue nggak ke CF ya. Haha, nggak ke CF. Ya, karbit. Bercanda bro. Bercanda, gue kan sukanya ngebanyol, maaf ya. Lo kalau ke CF bilang bang mau ketemu. Areng. Tapi kalau naik gunung pakai baju hitam bukannya tambah panas ya om? Panas tidak menghentikan gue untuk menggunakan baju ini, men. Anjay. Gila. Lah emang deh kemarin gue naik gunung pakai baju apa, Jak? Gue pakai baju hitam, Jak. Nih gue pakai baju hitam nih. Becek boy. Oh iya, tapi baju ame anjir kalau gue. Shit. Aduh, berat nih. Gue pakai baju yang mana nih? Aduh. Oh ada fix. Baju ame sama baju nep. Dah, dua itu gue bawa. Fix. Dah. No. Iya sama ame ya. Aduh. Bismillah berambasador. Enggak mau gue tolak. Gue ditawarin, gue tolak. Enggak. Gue pengen jadi underdog aja. Ini Om Arung. Garena Delta Force XC. Pelatihan ketat militer para streamer. Anjay, semua pada masuk barak nih. Duh, mau dong lanjut apa nih? Cita-citaku mau jadi TNI tapi aku gak bisa karena buta warna. Padahal gue udah background udah mantep nih, gue sarjana S1. Sangat memuaskan dah. Geospasial, anjir, gue kalau TNI langsung masuk tuh Akmil yang bagian pemetaan. Colorblind, hidup tidak adil. Malas. Gue menerusin jejak kakek gue, men. Mana ya? Jadi nakal biar dikirim ke barak. Dapat posisi nggak gue kalau ke barak? Enggak kan? Cuma ketemu anak SMA yang ini yang sering main ML. Males gue nanti. Datang ke sana dikatain, "Oh, yatim." Semuanya. Jelek banget jokes gue, maaf ya. Amarung apa? Ngeri banget mainnya pinggir jurang. Ayah Arjuna Miti Keigo. Haha, ijazah. Man, tidak masuk bingolis gue anjir. Arjuna Arkana. Makar nih, Lidi. Lu denger lagu Pretty Little Baby di gym di TWS lupa kesambung bete. Ya nggak apa-apa, slow. Lu makin dikira pria, men. Apa nih? 27 Mei bentar lagi. Nih lama-kelamaan muka gue banyak nih sampelnya, sampel EA-nya. Bukan gue yang nge-submit, Nocturnal anjir. Ayo dong, Bang. Kalau punya nyali ya. Ya, diem.
Diem-diem kayak hidup gue tenang-tenang aja, tiba-tiba kayak langsung ada sampel tuh di Google VO3. Lah, muka gue. Muka gue udah open search. Tapi ini baju gue anjir. Iya, ini baju gue men. Welcome. Tongkrongan kami. Oh, thank you Om Doktoral, thank you very much, thank you. Endingnya gimana? Outronya tai banget lucu. Udah transition CapCut anti-twisted goop. Mana ya? Anjay. Wow, CB dengan not AI-nya dan transisi epicnya light motion. Wow. Nggak diajak gue di acara ini. Nggak apa-apa. Diajak juga gue nggak datang karena jauh. Anjay. Let CB cook, man. Let CB cook. Let's go. Lanjut apa nih? Masyiro 31. Let's go. Anak nakal dipaksa ke barak militer. Oke. Oh, ada bahasan ngopi yang pengen gua rilis tapi kayaknya 2 hari lagi. Choose your fighter antara Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Soalnya ada berita Jawa Timur kalau misalkan di daerah Surabaya bakal ada kurikulum Mobile Legends. Opposite side banget ya sama Jawa Barat. Ini menarik nih. Nanti kita diskusi bareng, oke? Tapi untuk itu kita lihat meme dulu aja. Lah kok gue nggak tahu. Nah makanya gue kasih tau aja. Nih ya, secara tingkat stressfulnya sebenarnya gini. Orang-orang yang cenderung suka ngebully itu pasti bakal seneng ke barak militer. Soalnya ya pasti bakalan bener-bener disalurkan energinya gitu ya nggak sih. Terus habis itu ketemu sama apa istilahnya ya? Bukan sirkuit admirer bego. Role model ya, role modelnya mereka gitu. Terus habis itu pada akhirnya yel juga kan di barak. Barak yel. Mana ya videonya? Ya nggak ada ya. Yang lu udah lihat belum sih video anak-anak SMA yang dimasukin ke barak yel kayak jaga wah gitu kan. Pakai baju seragam semua. Kayak gue waktu ngelihat video itu gue mikir kayak bener, Kang Deddy kan menghapus selebrasi untuk wisuda ya. Kenapa buat di barak sekarang? Is that the same? Terus habis itu tiba-tiba ada berita lagi kalau misalnya anak pinter juga dimasukin ke barak. Gue masih belum lihat itu fullnya kayak gimana. Beritanya gue nggak bisa asal komen. Cuman kok kayak gitu berarti poin dari ke barak apa? Iya gak sih? Gitu. Lucu banget. Baik lagi, gue ngomong kayak gini dengan kecintaan ya untuk Kang Deddy Mulyadi. Bapak gue tuh di status WA-nya, anjir KDM semua men, nge-repost. Sebelumnya emang coblos sama bapak lu, Anis. Sekarang KDM. Itulah pentingnya fleksibilitas dan juga tidak mengkultuskan sebuah tokoh, seorang tokoh anjir. Keluarga gue tuh dinamis banget. Dulu Prabowo sampai nyumbang. Terus musuhin gue karena gue milih Jokowi periode kedua. Anjing seru banget itu. Masa-masa terus gue menyesal karena periode kedua kurang bagus. Terus habis itu di pilpres yang sekarang beda lagi. Anjir keren banget. Seneng banget gue tinggal di keluarga. Dinamis men. Sekarang menghujat gak om ya? Kagak. Anak nakal dipaksa ke perpustakaan. Ya cuman kalau misalnya secara psikis nih ya, orang-orang nakal diajak ke perpustakaan itu hukuman yang sepadan aja. Kayak mereka stop.
Iya Pak, iya aku akan berhenti ngebully orang, please jangan buat aku baca buku. Bukunya apa buku? Buku pantuni aja. Disuruh baca buku-buku yang inappropriate. Secara penyiksaan dan hukuman real bakal kena, soalnya benar-benar berbeda dengan yang mereka bayangkan. Kalau misalkan orang-orang dikasih ke barak terus habis itu langsung ketemu sama role modelnya mereka gitu, kayak misalnya TNI, ya mereka pasti bakalan seneng anjir. Takutnya berpotensi banyak banget orang-orang yang caper. Entah itu orang tua pengen masukin anaknya ke barak lah, atau anaknya sendiri yang emang sengaja bandel biar sengaja masuk barak. Nah, kayak gitu loh. Terus nanti kalau misalkan anak-anak nakal banyak banget nih ya, itu kan baru beberapa puluh dan juga ratusan orang doang, ya gak sih? Itu belum mencakup semua Jawa Barat. Lu bayangin mencakup semua Jawa Barat, berapa jumlah anggaran yang diperlukan. Ya gitu. Dan kalau misalnya lu ngebuat kebijakan, lu nggak bisa asal ngasih uang gitu loh. Kayak kita sekarang diskusi gitu. Kita harus mempertimbangkan juga nih uang kalau misalkan digelontorkan untuk hal yang lain lebih bermanfaat yang mana. Kesejahteraan guru misalkan, atau ya disabilitas, transportasi umum dan lain-lain kayak gitu. Ya bukan gue juga sih kewajibannya gitu. Soalnya gue cuman review doang. Nah ini keputusan yang bagus. Ini solusi. Ini benar-benar intisari dan juga solusi yang diperlukan, men. Ini nanti bisa benar-benar anak-anak nakal belajar betapa pentingnya menjadi kamerat, men, sumpah. Mereka akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang-orang proletar. Apakah mereka akan demen selalu menyajikan sesuatu untuk kaum borjuis? Enggak, tapi kalau ladang itu nggak bisa cuma seminggu doang, nggak cuma bisa sebulan doang, 3 bulan minimal kalau sawah itu, setahu gua gitu ya. Jadi bakal lama banget. Cuma nanti kita bakal surplus anak-anak muda yang benar-benar bisa gitu. Apa namanya, agrikultur terus habis itu nyawa. Ini keren banget anjir. Ya ini bagus. Approve. Tanah sawah itu berfungsi maksimal pas kering maupun hujan, yoi. Iya. Nanti kita bakal buat program itu benar-benar yang masuk banget gitu ke hukumannya gitu. Mereka kalau misalkan masih bandel suruh ngebajak pakai kaki, nggak ada pakai mesin, nggak ada pakai kerbau, kaki dia sendiri biar pusing. Gitu. Ya nih, miau. Bapak lo lagi nenek baal bego. Astagfirullahaladzim, ini mau sampai kapan nih? Sumpah Jak Digital, ya Allah. Jak, lu buat meme ini tapi lu doain gue masuk surga ya Jak. Ini gue minta tolong nih. Berat bego. Kopex Gaming udah tobat anjir. Meme gue masih berkeliaran. Bacet bego mulut lu. Aman om, nanti gue doain juga Jak. Bau biji salak. Alvari L-nya bau kontol. Berat nih Dika. Tapi gue doain. Ya Allah. Tapi Dika gitu-gitu, aduh jangan nge-share dapur orang. Pokoknya Dika tuh bener-bener anggota Harno yang enggak. Enggak, pokoknya anggota Harno tuh adalah teman-teman gue yang paling islamik lah di teman-teman YouTube gue. Serius. Sebelum ada Haruno, itu kan gue temenan dan juga kenalan sama yang lain ya. Waktu gue ikut YouTube community, ketemu sama siapa gitu dari zaman Rakocak gitu. Di Haruno nih gue seneng banget, soalnya diajakin sholat pada mau gitu. Simpel itu. Tapi gue juga menghormati yang emang bukan muslim gitu. Itu sumpah gue seneng banget juga punya teman-teman kayak mereka.
Ada beberapa, apalagi yang sekarang kan, anak-anaknya udah iya gitu. Gue lihat beberapa ada yang ya kita sama-sama menghormati dan gue enjoy banget gitu temenan sama mereka. Tapi kalau misalnya gue bandingin sama teman-teman gue yang muslim lain gitu, lucu banget itu, lucu banget. Untungnya percaya dengan Islam, mau ngasih beban moral ya. Iya. Nggak, cuman emang banyak yang nonis sih kalau misalnya kreator gue. Cuman nggak sedikit juga teman-teman YouTube gue ada yang muslim tapi ya begitu. Makanya gue kayak segan gitu kalau misalnya gue ajak buat ibadah gitu. Gue pasti ini dulu sih, apa namanya, bener-bener ngeliat dulu ini beneran kayak gue bisa ngajak atau kagak gitu. Rashid. But guys, it's red color from fibrin hemoglobin. Kenapa ini meme yang kayak gini gua rame ya? Lo, aduh, jurang banget sih meme-nya. Helah. Udah nggak apa-apa buat seru-seruan. Gua tau kok, orang-orang tahu kalau misalnya cuma bercanda dong. Ini apa nih? Kamarnya tapi sebelum twerking sangat Yumi. Ini kosannya Akil nih setahu gue. Lydia apa nih? Ketakutan terbesar pengangguran. Lagi anak-anak nganggur, get a job. Men, ketakutan orang-orang pengangguran itu ngebuka medsos LinkedIn aja. Enggak cuma pengangguran dong, gue juga takut. Lu temen-temen gue ya S1 dari universitas kelima terbaik di Indonesia. Udah ada yang S2, udah ada yang buat perusahaan, udah ada yang jadi manajer, udah ada yang buat startup. Anjir. Gue anti banget itu LinkedIn kayak. Gila ya. Nggak, maksudnya kalau misal lu lulusan SMA gitu ya, SMP gitu, teman-teman lu tuh pasti nggak akan banyak yang sekali itu ya nggak sih? Minimal gue yang temen-temen gue banyak banget yang karirnya bagus-bagus tuh, anjay. Ya gue seneng-seneng, happy gitu gue sama mereka gitu ya nggak sih? Ya kali gue nggak happy sebagai teman jahat banget gitu. Cuman gue langsung merefleksikan diri ke gue sendiri gitu, kayak anjir 10 tahun ngapain gue ya? Ini kayak nih ya, tahun ini tuh udah genap 10 tahun pengalaman lu lulus. Jadi kalau misalkan lu kerja nih di bidang tertentu gitu, langsung ya setelah lulus kuliah, lu sekarang udah dapet 10 tahun pengalaman. Kerjaan itu kalau apply gitu ya, biasanya ya udah bakal jadi senior itu. 10 tahun pengalaman kerja tuh senior, terus habis itu kalau nggak senior tuh koordinator, manajerial kayaknya nggak ngeliat tahunan gitu deh. Ya pokoknya staff ahli lah, 10 tahun pengalaman kayak. Kalau misalnya orang-orang nanya ke gue kayak, lu 10 tahun pengalaman jadi apa? Jadi yapers. Sama dia lagi. Damn, but I'm happy though. Ya. Lu ngebandingin gak apa-apa, tapi jangan sampai itu menyiksa diri lu juga, ya gak sih? Setiap orang tuh garis startnya beda-beda. Ada orang-orang yang pengen kayak gue. Gue ketawain aja, ngapain goblok. Lu udah enak kerjaan kayak gitu, mau jadi YouTuber, sini tukeran ya sama gue. Tukeran. Ya kita happy-happyin aja coy. Yoi. Ya, tentang. Oh ya besok gue mau ke FA nih sama Egi. Kebetulan gue udah lama nih belum silaturahmi sama anak Forest Watch Indonesia. Sepertinya seru. Ya jangan graduate dulu ya om. Iya kalau graduate paling gue udah dapet kerja gitu. Apa nih Naga kok ya gitulah guys. Ngeliat Komifuro dulu, B aja kayak event di Jepang lainnya. Ngeliat Komifuro sekarang, ya Allah, aku yang ketemu Om Ray, Bang Al, Bang Dika, features terus. Iya, jadi sekarang Komifuro itu adalah tempat kreator-kreator buat kumpul juga anjir. Sumpah deh, nggak menutup kemungkinan nanti makin banyak lagi kreator-kreator yang datang gitu. Kemarin tuh gue nggak cuman ketemu sama anak-anak Harno doang, tapi bahkan ada Brutal, Minecraft, terus habis itu ada Om Kevin, dan lain-lain gitu ya. Om, kapan? Ya lu kabarin aja, lu ada di booth mana Om Kajap? Nanti gue datang.
Kemarin itu ya gue dari pertama gue kesel banget anjir, gue ngejar si Om Dewa tuh, Om Kazekire itu. Gue di DJ bang, oke gue ke DJ nggak ada. Gue di Reme bang, gue ke Reme nggak ada. Gue langsung mikir kayak, gue ngapain ngejar-ngejar dia? Orang-orang ngejar-ngejar gue. Oke, ya udahlah, gue berhenti aja tuh di satu spot. Gue bilang kan, gue di sini sekarang. Terus ternyata gue baru sadar tuh. Pesannya baru kekirim anjir waktu gua keluar dari ICBSD. Anjir. Belum rezeki kali. Tapi alhamdulillah banyak banget yang ketemu sama gua kok. Kayak nggak cuma teman-teman gua doang, dan gua udah nyiapin 3 kotak beng-beng anjir, 3 kotak. 3 kotak. Jadi kan tahun kemarin tuh gue cuman bawa 2, ya nggak sih? Terus kurang. Akhirnya kemarin tuh gue bawa 3. Gue bakal ngasih ke siapapun yang emang ketemu sama gue. Terus habis itu kebanyakan orang-orang yang ketemu sama gue gitu ya, yang nontonin channel gue gitu, pada kaget. Wih apa nih bang? Wih makasih bang. Ya gue ngasih sesimpel itu, gue ngasih gitu, bentuk rasa terima kasih aja. Next depan enggak, tetap 3 aja, soalnya 3 ini kok lebih kok. Enggak habis. Itu nih wesan dia mana? Weh Bapak Suharno apa nih? Anda berminat badut sulap MC dan lain, hubungi Suharno. Anjay, kita reken anjay. Sandy boleh juga deh. Sandy anjay. Anjay. Gila, keren juga Sandy. Asik. Anda berminat badut sulap MC dan hubungi Suharno, kita rayakan pesta ulang tahun, pesta malam. Oh, semoga makin banyak rezekinya ya Pak Suharno. Sandy happy banget aja. Lucu banget. Damn, that's a big way aja. Mirip filmnya tukang bubur. Weh Sandy, keren. Miau, kalau nimpa Mbu ya dipikir Thomas apa nih? Ketika netizen ini ketemu baju Ami ID, dia langsung kesal karena nggak kebagian Mas Aben BO. Itu hoax ya, itu AI. Oke, video yang ngasih tau kalau misalnya gue bagi-bagi merch Ame, hoax. AI doang AI. Kapan ya kesampaian ketemu lo? Moga aja ada wacana ke barat. Atau gini. Juni atau Juli, daerah lu rumah lu deket sama ini nggak? Sama daerah Jawa Tengah nggak? Gue pengen ke Slamet, Om Kajab. Tapi gue pentrip nih. Gue bener-bener jangan deh, gak banyak. Masa lu datang ke gue cuma 5 menit habis itu cabut lagi. Iya, Gunung Slamet nanti. Jadi oh ya, gue ada rencana kayaknya bulan Juni atau bulan Juli. Ini kan gue nggak tahu timeline gue kenapa bisa seberantakan ini. Jadi gue sama Egi mutusin buat RTE tuh di bulan Juni. Nanti Juni gue bakal mulai naik gunung lagi sama Egi. Dan udah ada 3 tempat tuh yang pengen gue tuju. Pertama Gunung Pangrango. Kemarin kan gue Gunung Pangrango malam-malam. Nah next ini nanti gue pengen naik gunungnya tuh Tektok. Jadi bener-bener jalan tuh. Gue berangkat jam 3 pagi. Semoga bisa cepet nyampe gitu. Terus yang kedua gue ke Gunung Cikuray. Itu gue namatin Seven Summit Jawa Barat. Di daerah Tasik. Jadi gue nanti naik mobil. Terus yang ketiga ke Gunung Slamet. Gunung Slamet tuh nanti gue open trip pakai 3 dewa sama Egi. Nah, permasalahannya kayak gini. Jadi waktu gue RTE bulan depan ada bahan RTE yang belum gue edit gitu loh. Dan ini anomali banget. Biasanya itu gue kalau misalkan RT lagi, sebenarnya harusnya ini udah selesai, ini udah abis ini, udah gue upload sama Terakocak. Nah kalau misalkan logikanya gue RTE lagi, otomatis bahannya makin banyak kan, kapasitas komputer gue bakalan abis nih. Jadi kayaknya, kenapa sih Ocang? Gue yang di Sulawesi, Cang, mangat Cang. Jadi kayaknya di bulan Juni gue bakal ngupload Juni atau Juli ya 6 RT ini full, nggak ada trailer kocak. Gua tahu itu langkah yang ekstrim banget. Orang-orang pasti bakalan penasaran sama RBT-nya.
pasti bakalan kayak, oh mana terkocaknya. Mungkin banyak yang unsubscribe juga. Tapi kayaknya sih eh nggak ada cara lain men. Kalau misalkan nanti RT-nya itu gue upload ketika gue bikin terkocak, ini nggak akan ke-upload anjir. Lu bayangin. Ini nggak akan ke-upload. Gue Juni nanti gue OTW nih sama Egi. Mungkin ini ke-uploadnya bulan Desember. Kayak gue naik gunungnya Januari. Gue uploadnya Desember. Ngotak. Kayak udah. Di satu sisi kayak ya terkocak ningkatin views juga. Tapi di satu sisi lain kayak gue jadi bakalan dikejar-kejar sama Ditan mulu gitu. Mungkin sudah saatnya gue mulai buat ngambil step yang lain gitu. Jadi nanti ya bulan Juni atau bulan Juli gue bakal full RT tuh di Rebo trailer 8 video langsung tuh RT semua, semoga suka ya. Terus habis itu gue ngedit lagi baru terkocak kayaknya cukup dah di tahun ini. Terkocak udah berhenti di bulan Maret harusnya. Kalau kayak gitu ceritanya. Iya. Konten original sekarang ngopi sama RT. Anjir. Nggak ada yang kepikiran ya. Gila loh. Tuh. Tainya adalah terkocak terakhir gue tuh 100.000 lumayan men. Sementara RT gue paling 8.000. Tapi 8.000 lumayan banyak sih. Seneng gue. 6.000, 5.000 lumayan banyak. Tapi lo tau gak yang paling gila apaan? Konten ngopi gue ngopi gue sekarang yang lebih banyak aja. Ngopi gue sekarang 7.000. Gue anjir, gue nggak pernah expect konten ngopi gue bisa udah menyamakan RT men. 10.000 nih ya. Kalau misalkan gue mau niat, konten ngopi kalau misalkan gue selalu ngebahas hal yang trending terus, pasti viewsnya bakal stagnan di 10.000 anjir, atau 15.000 atau 20.000, bahkan bisa lebih naik lagi gitu ya. Ini kayak misalkan ini aja nih, lu lihat nih, 10, 18.000, 25, 11, 30, 17.000 gitu. Nih sekarang gue lagi ada dalam tahap ngupload video-video ngopi yang udah gue siapin tuh. Soalnya gue sekarang lagi ngedit nih, gue lagi ngedit RT. Kalau misalnya gue lagi ngedit RT, berarti gue udah nyiapin 5 video untuk gue upload di kemudian hari. Jadi masih ada 4 video lagi nih yang bakal gue upload di 4 hari ke depan. Jadi gue sekarang lagi dalam kondisi yang tidak ngikutin trending kalau gue. Kalau misalnya ngopi ini gue selalu pakai topik yang trending mulu, wah anjir ini bakalan kenceng ini anjir. How it can be. Ada itu, iya deh. Gue ngomongin India aja 94.000 anjir mana ya? Nih. Padahal gue cuma ngomongin soal video yang diakuin sama India doang. Gue kayak anjir. Gue baru ngerasain kayak selama ini gue buat video YouTube susah payah banget gitu ya. Buat Terkocak tuh bener-bener kayak gue harus ngedit dari pagi sampai malam 3 hari berturut-turut, dan itu bisa cuman bikin 1 video doang gitu loh. Meanwhile kalau misalnya buat video ngopi, gue bisa buat sehari 2 kali anjir. Dan kalau misalnya gue video ngopi terus nggak ada RT gitu ya, gue bisa ngupload 2 kali nih. Tapi kan gue nggak pengen nyepam gitu ya, gue nggak pengen ngebuang-buang waktu lu juga gitu. Konsep dari ngopi itu kan gue seenggaknya bisa lebih singkat dibandingin teman-teman gue yang ngebahas yang lain kayak gitu. Iya, ini gue kayak baru ngerasain realita dari kreator anjir. Kalau misalnya gue ngelakuin ini beberapa tahun sebelumnya, mungkin udah, ya gue nggak mau jumawa sih, tapi kayak mungkin udah beda gitu kondisinya. Butuh editor lagi tuh kalau mau bikin short. Jadi TNM enggak lah. TNM dan gue berkesinambungan anjir. Kita kan saling sayang. Beda bahasan gue sama Andri. Gue lebih receh bahasannya. Andri lebih ke apa ya? Ya yang lebih misu lah. Gue kan kadang ngomongin anime, terus habis itu ngomongin One Piece, terus tiba-tiba ngomongin Trump. Andri mana ngomongin Trump anjir. Terus habis tiba-tiba ngomongin YouTuber. Ya, Andri nih iya kan. Kalau misalkan konsep gue sama kayak Andri yang bener-bener viral semua gue naikin, wah anjir bakalan cepet banget itu. Apalagi hitungannya gue setiap hari kan.
Enak akan sebagian videonya bisa dijadiin short. Nggak tertarik gue. Kalau misalkan short, gue paling nanti ada sih gue konsep. Jadi nanti gue sama Egy udah bakal mulai. Sebenarnya gue mempertanyakan kenapa RT gue lanjutin ya. RT adalah konten yang paling tidak menghasilkan, anjir. Kayak lu bayangin, gue keluar duit bisa hampir 1 juta sekali berangkat ya. Terus views yang gue dapat cuman 7.000 anjing. Satu video ngopi. Tapi sumpah, ada yang lebih berharga dibandingin AdSense. Itu kesehatan. Gara-gara RTE, gue menjaga badan banget anjir biar tetap bugar. Kalau enggak gue bakal mati di umur 40 tahun gara RTE nih kayaknya. Mau 35 tahun ya, wahulam gak ada yang tahu gitu ya. Tapi dengan ada RT gue bisa semakin semangat buat jogging, exercise lagi men. Jogging gue. Kalau om ini fokus ngopi tinggal nunggu waktu aja. Enggak. Enggak nih ya. Nih. Nih ya, kalau misalnya gue fokus ngopi doang, gue pengen mulai. Ini cita-cita gue ya, simple sebenarnya. Cita-cita gue tuh lebih kayak agenda sih. Kalau misalkan ngopi gue udah stagnan gitu viewsnya, gue pengen coba lebih sering keluar rumah. Kalau gue pengen banget ketemu sama Andika dan kawan-kawan gitu. Gue pengen bisa main ke Depok, bener-bener gak kepikiran mau ngedit gitu. Atau gue pengen ikut nontonin komunitas stand up Bogor misalkan. Gue pengen bener-bener menjalani hidup gue yang kagak bangun tidur ngedit, terus capek ngedit, terus habis itu gensin, tidur ngedit gitu mulu. Gue pengen sengaja tuh pengen hidup bener-bener normal gitu loh. Sebenarnya tuh gue buat rok kocak tuh ya alhamdulillah gitu dikasih rezeki juga, tapi nggak normal anjir. Iya, keluar rumah maksudnya diusir sama istri. Itu salah satunya. Ya financial freedom lah istilahnya. Dan gue ngelihat di ngopi ini peluang anjir buat bisa financial freedom. Bukan financial freedom sih, maksudnya kayak ya nggak yang berpangku sama konten rok kocak lah. Terus abis itu live streaming gue bener-bener pengen sekedar happy sharing doang ke lu gitu loh. Sekarang kan gue terpangku banget sama donation dari lu semua gitu. Gue pengen nih ya. Kayak kalau misalnya ada duit lebih gitu, gue pengen ngelakuin sesuatu yang dermawan yang dulu tuh gue nggak bisa lakuin ketika gue nggak punya duit. Kalau misalkan sekarang gue cuma beli dagangan pedagang kaki lima sampai mereka bolak-balik terus gitu ya di depan rumah gue. Gue pengen ngelakuin yang lain kayak misalkan udah semua Aris thank you misalkan kayak kemarin tuh gue waktu demo Indonesia Gelap itu, demonstrasi Indonesia Gelap, gue kan balik sama Andri tuh ya, terus gue ketemu sama mahasiswa yang makan gitu. Gue pengen banget ya, intrusive thoughts gue pengen ngebayarin mereka makan anjir. Seenggaknya tuh biar meskipun gue di sini nggak ngapa-ngapain cuman suara doang, gue seenggaknya pengen ngisi energi mereka lah, tapi gue gak ada duit. Atau misalkan gue ke Komifuro, gue pengen ngasih sesuatu yang lain selain beng-beng misalkan, atau gue ngasih ya pin atau apa gitu ya, gitu pokoknya. Gila, pada flexing semua, thank you man. Jadi kayak Winda Sandy gak sih? Ya kayak gitulah pokoknya. Gue juga pengen kayak gitu ya. Ya impian dulu lah. Tahun ini kayaknya impian gue gak terwujud dah, pengen umroh. Cuman seenggaknya ada impian lain yang bisa lebih berhasil lagi. Anjay, ini gue suka nih. Proses tuh justru bakal menuntun lu ke tujuan yang lain gitu. Maksudnya tujuan yang satunya itu gagal gitu loh. Ini hidup tuh penuh dengan lika-liku dan juga plot twist man. Ya aminin lah, gua aminin lu semua yang punya tujuan-tujuan baik, punya impian-impian yang baik, pengen umroh, pengen ngebayin orang tua, amin, gua aminin gitu. Gue pun sama, gue juga lagi berusaha nih. Kemarin tuh, nih gue yang sedih mah gini ya. Jadi awalnya kan gue niatan pengen umroh gitu ya. Terus habis itu gue mikir kayak, bukan gue sih yang mikir, ibu negara mikir kayak
kayaknya nggak sopan dah kalau misalkan kamu duluan yang umroh, kan orang tua kamu belum. Oh iya betul. Akhirnya gue langsung geser tuh dari gue ke orang tua gue. Sengaja kalau nggak nyokap bokap lah, gue pengen nyokap bokap, cuman gue nggak ada duit. Nah tapi pikiran gue kayak gini, kalau misalnya gue umrohin tahun ini dengan tabungan gue yang ada gitu ya, yang mana itu sangat amat bad move banget gitu, soalnya kan kita lagi begini kondisinya gitu ya, kita seenggaknya butuh tabungan lah biar kalau ada collapse tuh masih bisa ada pegangan gitu. Gak enak juga sama nenek gue yang lagi sakit kemarin. Ini lagi kan, nenek gue akhirnya meninggal gitu ini lagi. Terus habis itu gue mikir kayak, ini apakah bocil thank you Om Aris, thank you. Nih apakah emang nenek gue nggak pengen ngerepotin atau gimana gitu. Gue sedih banget anjir waktu gue dapat kondisi kayak gitu. Tinggal bener-bener dilancarin doang nih, tinggal nyokap sama bokap gue doang berarti tujuan gue sebelum gue bisa umroh sendiri. Makanya ekonomi gue kurang bagus kan, iya makanya gue kepikiran sampai situ. Enggak, gue yang plot twist tuh yang itu coy, yang nenek gue lagi sakit-sakitan itu. Tapi waktu terakhir ngobrol sama gue tuh bener-bener aduh damai banget gitu. Kayak ini mungkin privacy keluarga gitu, tapi nenek gue ngomong sama anak gue tuh kayak, sama anak-anaknya tuh kayak gimana ya, kayak ngebeban lah buat masing-masing anaknya termasuk bokap gue gitu. Tapi ke gue sendiri, gue kan cucu pertama gitu ya, kayak bener-bener lepas aja ya. Kalimat terakhir yang terucap dari nenek gue tuh ya, nenek gue tuh udah kayak nyokap gue, kayak nyokap kedua gue gitu. Jadi waktu gue masih kecil, nyokap bokap gue tuh sering banget berantem kan. Nah gue tuh selalu sama nenek gue. Nenek gue tuh bukan tipikal nenek yang cuma di rumah doang terus habis itu ngasuh, kagak. Jadi nenek gue tuh kayak yang tipikal wanita karir gitu. Jadi bendahara veteran di Kabupaten Bogor sama Kota Bogor. Terus habis itu, bahkan lu tau gak yang lebih plot twistnya lagi, waktu beliau sebelum meninggal, beliau tuh lagi ngurusin ini, lagi ada proyek tanah, jual beli tanah jadi perantara. Dan waktu beliau meninggal, lu tau gak, proyeknya cair. Dan uangnya itu akhirnya ada gitu loh. Gue langsung kebayang kayak anjir, ini nenek gue meskipun udah nggak ada tetap aja masih bisa ngasih ke anak-anaknya loh, sumpah. Itu main blowing banget men. Kayak nenek gue tuh bener-bener nge-carry banget keluarga tuh. Ada beberapa anak-anaknya gitu, adik-adik dari bokap gue gitu yang emang masih luntang-lantung kerjaannya. Jadi emang masih disuplai gitu dari beras, dari makanan. Terus meninggal kan. Terus lagi meninggal masih ngasih anjir, kayak gila loh, mumpung udah selesai sih. Disappear, thank you man, thank you Dota man. Kayak nyokap gue aja yang menantunya gitu ya, sampai nangis mulu anjir gara-gara sedih sama ya betapa nggak pengen ngerepotinnya nenek gue tuh. Kayak lu bayangin waktu beliau meninggal itu masih ada beras 15 kilo buat buat anak-anaknya. Akhirnya dipakai buat ini kan, 7 harian kan. Tapi dibagi-bagiin uangnya. Kalau gue nggak usah, karena gue basically kayak gue nggak ada hak juga kan. Kalimat terakhir ya waktu beliau almarhum mah meninggal gitu ya, itu nyentuh banget ke gue. Kayak beliau bilang, yaudah kamu nggak yaudah nenek nggak apa-apa kok, kamu pulang aja ke rumah kerja lagi, jagain ya Dede Syam sama Teh Irpi gitu. Ya gitu. Gue nggak expect kalau itu ada kalimat terakhir men. Buat gue disuruh fokus buat kerja gitu. Karena udah jadi kepala keluarga juga kan. Nggak yang kalimat terakhir tuh kayak ya lo kasihan kamu gini-gini, enggak kayak gitu. Berat banget. Kenapa generasi kakek kita selalu punya good move ya pas ditinggalnya. Lo kalau misalkan jadi temen asrama gua gitu ya, waktu gua masih di PB,
Lu pasti kenal dah sama nenek gue. Lu bayangin ya, itu nenek gue tuh, dia tuh yang sering banget ke asrama gue waktu di PB tuh tingkat pertama. Dan hampir semua teman-teman lorong gue tuh tahu nenek gue. Karena datang tuh ngasih makanan ke anak-anak rantau kan. Ya anak-anak rantau gimana nggak seneng gitu. Wah nenek Ray. Bro. Nenek kamu udah percaya dan gak ada. Iya amin. Thank you man. Gue juga 3 hari sebelum meninggal ngestok makanan sampai kulkas penuh. Fitri kemarin jadi terakhir lagi bahas apa nih, kau bahagia kalian ceria. Ceria banget ini. Orang-orang. Fitri kemarin jadi terakhir bareng nenek buyut gue. Iya men, kayak Lebaran kemarin beda banget rasanya gak ada nenek gue. Beda sebeda-bedanya. Kayak yang paling beda itu sama om nenek gue juga udah gak ada dari dulu, tapi cucu-cucunya biaya pendidikan sampai 1. Gila itu lebih ngeri lagi coy. Itu lebih ngeri lagi men. Keren banget nih lo. Man you just act like your grandma bro. Big many bang box. Thank you man. Ya mungkin sifat baik yang nurun kali ya. Ini sebenarnya kayak sifat Sunda anjir. Orang-orang Sunda itu sering buat ngasih anjir, tapi nggak ada duit gitu loh. Ini aduh. Gue bingung gitu. Nggak nenek gue, nggak mertua gue. Kayak nenek gue tuh sering ngasih. Dan gue tahu kadang beliau nggak ada gitu ya, nggak ada duit tetap ngasih gitu, kayak ngapain nek? Tetep aja ngasih gitu loh. Bingung gue. Dan anjir sampai sekarang masih kebayang sih. Soalnya ya problem masih ada gitu ya. Keluarga yang baru jadi tinggalkan nenek, terus habis itu sekarang hartanya masih ada kan. Dan anaknya kan 4. Ada yang minta dipisah, ada yang mau jangan dijual dan segala macam. Gue cukup senang sih dengan keputusan bokap gue sih. Bokap gue kan anak tertua gitu ya. Bisa lebih bijak lah dalam nanggepin anak dan adik-adiknya gitu. Dan itu cowok semua anjir. Gue nih ya punya nenek, gue dari hidup gue sendiri, no one helps, semangat dah guys. Berarti lu lebih tangguh dibanding kita, Aurora. Gokil. Good for you, man. Iya. Yeah. Gue baru ngerasain gimana ribetnya harta gono gini anjir. Kayak gitu. Soalnya kalau misalnya udah berkeluarga kan, kepala yang emang diskusi gak cuma anak-anaknya doang kan, tapi menantu-menantunya juga. Dan dari situ sumber masalahnya. Bang, gue nonton sambil giats belajar, keren. Jadi kalau bisa full diwakafkan. Enggak dong, enggak diwakafkan dong. Kalau anak-anaknya masih pada butuh, enggak diwakafin dam. Kecuali emang semuanya udah pada proper hidupnya, diwakafin nggak apa-apa. Kayak misalkan mertua gue nih, mertua gue kan dosen. Terus ibu negara anak satu-satunya. Gue sama ibu negara udah punya rencana kalau misalnya pada akhirnya itu jadi harta gitu ya. Karena kebetulan mertua gue udah punya masjid juga di Tasik kan, jadi pengen full buat masjid di sana. Tapi kan beda, kalau di keluarga gue kan semuanya masih pada butuh. Iya, sesuai nasab kan, dibagi rata. Soalnya semuanya anak laki-laki, kecuali ada anak perempuan. Anak perempuan 1/4 kan. Ada juga bisa terus. Soalnya gue juga pernah rasain warnanya anak nenek gue. Iya, gak expect gue juga gak expect waktu itu. Tapi untungnya bokap gue nggak ini sih. Bokap gue nggak yang jadi bagian konflik gitu. Kalau gue, jadi gue mah happy aja kalau di sini. Kalau misalnya pada akhirnya ada momen yang benar-benar bisa bikin itu rumah akhirnya dijual, kan tinggal rumah doang ya itu ya. Kayaknya gue harus ikut juga. Bokap gue prinsipnya jangan sampai dijual rumahnya. Jadi mungkin pada akhirnya itu rumah bakalan dibeli gitu sama gue. Nah, luckily gue ada tanah warisan 2 hektar dari sama kakek gue di bawah kaki Gunung Slamet. Udah akta saham dipatok juga, tinggal gue proses. Nice lah. Berarti kakek lu juga ada andil juga buat lu. Nanti mungkin ini rumah dijual. Terus gue
pindah ke sana. Tapi emang prosesnya bakal jauh banget, itu bakal lama banget. Gue juga ngalamin warnanya kayak gitu dan ngerinya masya Allah ya. Tapi nggak yang sampai ini sih, nggak sampai yang pukul-pukulan sampai main ilmu hitam gitu kagak. Soalnya, nah menarik juga nih. Jadi kan nenek gue kan 2 kali tuh nikahnya. Dan yang keduanya itu sama almarhum juga, kebetulan keturunan Sulawesi. Pokoknya ada garis keturunan dari Raja Buleleng lah katanya. Tinggal di Buton. Jadi itu keluarga bener-bener yang punya lahan pantai gitu. Terus anaknya 9 atau 10 gitu, gue lupa. Nah itu tuh war buat ngambil tanahnya bener-bener kerasa banget coy. Bener-bener kerasa banget. Nenek gue kan yang ikut ke Sulawesi kan, gila ngerasain banget itu. Gimana mistiknya katanya. Iya. Dan itu keluarga besar semua, sampai ada keturunan yang punya mertua Pak Habibie atau Pak Yusuf Kala gitu. Elit dong, nah makanya. Tapi akhirnya ya gitu kan. Udah terputus jadinya hubungannya ketika almarhum kakek gue yang kedua tuh meninggal. Lu bayangin meninggal dan kayak spekulasinya itu emang bener-bener dimainin pakai ilmu hitam anjir. Waktu nenek gue balik dari Bogor, jadi kan nenek gue sama kakek gue yang kedua tuh akhirnya mutusin buat ke Sulawesi. Waktu di Sulawesi, ini tuh apa namanya, tinggal tuh berdua tuh nenek gue di sana. Nah nenek gue ada urusan di Bogor. Habis itu pulang dulu kan. Waktu pulang, kakek gue yang kedua langsung meninggal. Katanya tuh kayak, kalau kata anjir, ini ngeri nih mana nih. Kalau kata uak gue yang bisa gitu, sebenarnya itu anjir. Kocak banget. Ini udah masalah percaya nggak percaya. Lo hormatin. Gue sih percaya nggak percaya ya. Gue percaya nggak percaya. Ada batasan gue nggak percaya. Ada batasan gue kayak ini terjadi gitu di keluarga gue. Tapi di hasil kasino, kakek gue punya anjir goblok banget. Iya tamengnya ada di istri, betul Dam. Jadi kata uak gue, nenek gue itu ada bawaan katanya, dan ngejagain si kakeknya itu, kakek gue yang kedua itu. Waktu keluar dari Sulawesi, ilmunya masuk gitu katanya. Ya udah deh. Ya segala demi harta. Nah itu dia cuy, itu yang seremnya cuy. Ya kalau misalnya keluarga kita nih, yang keluarga yang merangin rumah mah sebenarnya ecek-ecek aja. Coba lu bayangin kayak keluarga yang merangin lahan besar gitu, lahan HGU misalkan, keraton misalkan, itu kan warisannya banyak anjir. Nah itu udah makin ngeri itu mainan itu. Gue baru ngerasain tuh. Seru banget. Episode sinema men. Cek kodam, enggak lah, gue percaya nggak percaya, gue enggak. Gue udah terputus lah percayaan kayak gitu di gue. Ya gue mengimani juga kalau misalkan ada jin juga gitu loh. Tapi kan masalah ilmu ya kita sesuai masing-masing ini kan, kepercayaan kan. Menggunakan makanya kebanyakan orang sekarang yang pernah pas punya anak langsung siap menggapai warisan di awal. Oh iya ya betul, langsung dikasihin ya. Wasiat gitu ya. Oh iya. Itu bisa menghindari sih. Masukin coba dong ke Bang Pasko. Skip. Guardian Spirit atau Stand itu. Ini. Kekkei Genkai. Kayak Uchiha gitu. Ayo lanjut. Sekedar intermezzo ya dari cerita keluarga gue yang penuh dengan warna gitu. Kenapa tiba-tiba gue ngomongin ini almarhum nenek gue ya? Kenapa ya? Tadi kenapa sih gue ngomongin itu? Kata orang lain beri komifuro, kapan ya gue nanti? Soon. Kenapa jadi kayak Nagako, ini baju kapan nongol lagi ya? Lebih luar dari baju putih. I Revolutionary Army, teaser terlalu kocak, enthusiast terlalu. Di sana masih ada, tapi gimana ya? Kemarin tuh gue pakai aparelnya yang kuring anjir bahannya.
bahannya gampang meletek. Jadi rada males gue bikin lagi. Terus abis itu udah nggak ada juga gitu aparel ya. Percetakan baju udah nggak ada lagi. Daftar mana ya? Ada kok gue desainnya. Ya adalah pokoknya. Ada kok harusnya. Nggak gue hapus. Tapi kalau ortu meninggal, hal yang paling takutnya masa warisan gak sih bang? Rasanya takut. Wah enggak anjir. Bukan warisan, kalau gue bukan warisan ya. Orang tua meninggal atau orang yang paling penting meninggal itu, yang paling gue takutin adalah rasa kehilangan yang kalau gue. Kalau gue men, sampai sekarang tuh gue kayak ngerasa udah beda banget anjir rumah dari nenek gue. Biasanya tuh gue tiap bulan mampir ngasih duit buat nenek gue. Ngasih sedikit rezeki gitu ya dari gaji gue. Sekarang udah enggak sama sekali. Jadi kayak rasanya asing banget. Itu jadi rumah nenek gue tuh ditempatin sama 2 keluarga sekarang. Kayak gitu. Beda banget. Gue jogging nih. Gue jogging biasanya tiap pagi ketemu sama nenek gue. Nyapa gitu. Sekarang udah kagak sama sekali. Terus lu tau gak, sampai sekarang gue masih belum bisa melupakan nenek gue. Sampai kalau misalnya lu punya WA gue gitu ya, foto profil gue sampai sekarang masih nenek gue sama anak gue. Om tolong hibur kami yang gak bisa ke Konfuro walau punya duit tapi gak ada waktu. Tuh Faris. Iya bisa ditonton kan di live streaming Konfuro. Banget Aris. Nih. Ada. Kayak lu tau gak kemarin tuh waktu gua nelpon Raymond sama Andika ya. Andika sama Raymond kaget kayak, ini nenek-nenek kenapa nelpon gua? Ini gua anjir nih Re. Gua lupa, oh iya ya. Gua gak ini ya. Gua gak ngeganti muka ya anjir. Terus abis itu nih ya. Jadi kan di WA kan gue pakai pinned message gitu. Kalau misalnya lu lihat, jadi gue ngepin WA nenek gue anjir. Jadi pin pertama itu pin ibu negara, pin kedua tuh pin nenek gue. Meskipun udah nggak bisa ngechat lagi. Kayak kalau misalnya pada akhirnya gue kepikiran gitu ya, gue langsung buka chatnya, riwayat chatnya. Kayak gitu. Sebenarnya yang nanti bakalan bener-bener kebayang banget waktu RT sih. Waktu RT itu nenek gue pasti ngechat gue. Dan gue bukan jarang ngebales pesan itu seadanya doang. Kayak terus habis itu nggak ada kan. Gue mikir kayak anjir kenapa gue kayak gini ya pesannya ya. Gue baru lihat lagi tuh. Jir sedih banget. Sedih banget. Dulu waktu nenek gue ada, gue cuman kayak ngerasa kayak kewajiban gue harus ngasih gitu. Gue nggak expect kalau misalkan gak cuman itu doang yang diinginkan sama nenek gue, tapi emang pengen kebersamaannya juga gitu loh, dialog. Sorry ya bro, jadi melo. Oke lanjut apa nih? Arung, Om Rey kapan repo bersama Al, Andika, Eci, Andri sama Nopal? Terima saja lah kalau kita sekarang collabnya sama yang lain. Bang Al di CF, pembeli kemeja pertama. Asik. Keren banget Al. Udah punya booth sendiri, gokil. Seneng gue, bangga gue jadi ini. Jadi Om. Merch Miti di CF. Gila Miti humble banget men. Dari tahun-tahun kemarin tuh sumpah. Cuman gue tuh social awkward ya. Kalau gue tuh kayak gue tuh harus bawa temen buat ngobrol gitu. Masanya tuh Andika buat konten, yang lain tuh pada gak ada. Jadi gue sendiri doang. Dan waktu gue sendiri tuh kayak gue jarang banget ngobrol sama orang gitu. Jadi aduh, masih malu-malu sampai Mbak Miti kayak gak apa-apa Om Rey, ngobrol-ngobrol aja. Ada Keigo juga kan waktu itu kan. Gue ngobrol sama Kei. Terus habis itu ada Eci juga. Rame. Miti di enggak Miti di bot. Oke, bawa gua jam gas. Ya, kayak sedih ternyata datang day 2 bukan day pertama.
D1 bukan D2. Iya, kan kemarin gue udah ngabarin Om Fotayo. Di live streaming yang sebelum gue berangkat tuh gue ngabarin. Gue jadi D1 coy. Kan gue pada tahu. Ih, banyak banget tuh ternyata ya. Om Rita juga pengen ketemu di D2. Lu juga ya. Gue kronologis sebagai Yeper datang sendiri. Iya. Doksif video pertama. Mana? Jadi suara ketawa sesuai domisili warga. Goblok, ini mah bukan ketawa orang daerah sini anjir. Gimana caranya dia bisa belajar ketawa kayak gini ya? Loh, ini kan dia Bekasi, jangan-jangan Andre orang Depok. Aneh banget aja. Tasik melayang. Pengen trip gue sama Andri ke safari bareng atau kemana gitu Bogor. Nih beda ya, kalau sama Andri tuh gue pasti wisata keluarga anjir. Family trip anjir. Kalau sama Al wibu trip sama Dika gitu. Kenapa beda anjir. Arung Dik sama Akil naik motor tapi sebelum CF anjay. Yeah. Kami Arung Brexit. Andika di CF. Wih, Andika beda banget anjir, gak pakai kacamata sumpah. Andika kayak Chinese man kalau pakai lensa ini. Apa namanya? Lens flare ya? Kontak lens anjir. Lens flare. Samdes tuh. Kamera apa sih yang cocok buat live stream? Kamera yang cocok. Kamera yang bisa digunakan. Mencoba berpikir positif doksi live tadi malam apa nih? Enggak, soalnya ini aku nungguin biar ini enggak, ini kan bebayang kan. Kamu mau lepas? Ya, aku matiin kamera. Udah. Bentar, lagi ada prosesi satu. Sombong, pakai baju tako, sombong, gua nggak dapet, sombong. Kral bro. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mantap. Dah. Masih ya, mantap. Dia pakai dia pakai apa anjing lucu. Wait, ini dia maskeran men? Oh enggak. Cosplay jadi Tenri Bito anjir si Andre the hell. Comic Frontier 25 Mei 2025. Haruna Eci dan dan CS di Comic Furo, Clinson, Andri dan Raja sama Egi nggak pada ngajak Kak ke Comic Furo. Oke. Mereka punya kesibukan sendiri men. Om Rashid, Ray bersama saham personal. Ih gila, gue seneng banget ketemu Bang Arman anjir. Bang Arman alhamdulillah bye-bye aja men. Gue ketemu pertama kali waktu acara YouTube community. Gila, Om Arman adalah salah satu kreator yang paling humble yang pernah gue temuin waktu gue ikut acara komunitas YouTube. Dulu tuh YouTube community tuh bener-bener bukan circle-circle ya jatuhnya kayak apa ya? Kayak punya dinding transparan gitu yang gak bisa asal didatengin gitu loh. Segan. Terus habis itu gue ketemu Om Arman kan, yang gue ngajak kenalan, tiba-tiba Om Arman bener-bener ini banget kan, friendly banget. Wah gila, happy banget. Terus ada Om Dilan tuh termasuk orang yang friendly banget. Dilan Pros. Terus siapa ya? Dinda tuh, gue ketemu di Komifuro, humble juga. Terus, oh ini Om Ibaf, lu tau Ibaf gak? Dia yang jadi penulis Troublemaker. Dulu dia jadi kreator ini kan, motovlog kan. Dia juga humble. Man. Terus habis itu akhirnya gue ketemu sama Haruno. Anjay. Ternyata Kasim Karbida itu seperti ini wujudnya. Arman itu yang bikin video MTK. Betul. Itu dia orang. Nah ini menarik. Ini adalah wujud dari Karbit yang sebenarnya. Karbit, let's go! Yes, gue bisa confirm dia Karbit. Nah ini menarik. Civi sama Fandi di acara MPL. Oh, nggak datang gara-gara MPL dia. Oke. Basel masuk TP, let's go.
TV ada TV insert story di Trans TV. Congratulations buat Mbak Cecil yang udah masuk TV, keren tweetnya. Lost media nih gua. Mana nih? Rekamannya tidak ada, net TV udah gak ada. Ya elah. Bang Rey, gue ngabarin. Gue ngabarin lu masuk TV, net TV bang. Elah, apa sih? Top spot ya? Top spot net TV anjir udah diganti MDTV emang nggak ada. Ya kecewa lah, top spot. Top spot baru anjir. Sampai TV-nya bangkrut nggak ada. Kesel gua. Oke lanjut apa nih? Arung Brexit. Sandy seragam sekolah tapi ada Mas Den sama temannya. Anjay. Oke, terima kasih banyak Om Arung. Asyik dulu bos, waspada akan banyak karbit di sekitar Anda diduga wujud asli. Hey, let's go thumbnail. Let's go thumbnail, let's go. LFG man. Rashid. Relate of High School Boys. Aduh, gua nggak nonton anime men, nggak tahu, gua nggak relate. Anjay, lanjut. Asyik dulu bos, hiduplah bendera berem bodas. In Indonesia you can say huncut berem. Ini cewek siapa? Make a guy feel good. What's like the best technique? In Indonesia you can say huncut berem. Let's go. Damn. Anjir, palo lagi anjir, udah lama nggak palo men. What the freak? Ntar gue kecil lo, terus. Ini lo. Let's go. Apa nih? Lanjut. Om Kageyama, let's go. Lagi gelap oh ya. Dijual poster DMC Dika Mei Culun Cupul terus harga lima. Yo, dapat tanda tangan dari Dika dan Almen, let's go. Mei 24. Anjir, kok nggak ada gua sih? Kan gua bisa jadi Nero. Cewa gue sama Kageyama. Gue bisa jadi Nero anjir, atau gue bisa jadi V ya, gue bisa jadi V. Damn. Masih ada 31. Terendah cik. Lolos jadi dosen PNS, gaji dosen Indonesia terendah di Terendah tetap kaya kok. Semangat ya. Jangan ngorbanin orang mulu dong. Padahal yang diperjuangkan itu dosen-dosen gitu. Maksudnya dosen juga demo ya. Udah lah, maksudnya kayak gimana gitu. Kasihan aja yang demo terus. Mereka memperjuangkan hak orang-orang yang nggak pengen diperjuangkan. Orang-orang tuh nungguinnya dulu. Nunggu sengsara dulu baru ngerasain anjir, baru di demo. Kayak misalnya Gojek. Ya kan? Waktu merger itu. Lu bayangin waktu demo ojek online gitu ya. Itu kan sebenarnya netnya bagus kan di demo itu biar
kepastian bisnisnya itu benar-benar sehat di Indonesia, terus habis itu potongan tuh bisa dipengaruh, tapi masih ada aja kan orang-orang driver-driver yang kagak ikut juga. Oh, saya punya anak dan istri, harus dikasih makan. Kayak gitu. Biar nggak mau, iya. Masih ada aja pasti yang apatis. Padahal orang-orang yang demo itu adalah orang-orang yang ngebela hak-haknya mereka. Tapi yang open bid malah ngejelek-jelekin anjir. Waktu ditanyain soal demo. Sedih gak sih lo? Sedih anjing. Gue kayak gitu, gue 2-3 kali kayak gitu cuy. Waktu lagi demo kan, gue iseng sama ibu negara dapat ternyata. Terus habis itu gue nanya kan tentang demonya kayak, saya mah gini mas. Yang demo mah gini ada tunggangan gitu. Sedih aja. Gue pikir kayak, apakah udah saatnya kita menerima sebuah kenyataan kalau misalkan orang-orang udah nggak layak buat diperjuangkan gitu. Itu maksud gue. Apa Nocturnal? Bu, kalau pemilu 2029 nanti Ibu udah punya pilihan. What the freak, Om Nocturnal? What the hell nih? Nih AI Google yang terbaru. Bu, kalau pemilu 2029 nanti Ibu udah punya pilihan presiden belum? Oh iya dong, saya pilih nomor 3, Om Ray Restu Fauzi. What? Dari Partai Amanah Merakyat Edukatif Independen. What? Jembatan dibenerin, bantuan dikasih. Oh my god, bro. Man, this is smooth AF, man. AI di tangan orang Indonesia jadi meme. Sumpah, Om Nocturnal, the freak. Baru rilis ini anjir AI-nya. Terus. Wah, keren banget beliau itu. Bu, kalau pemilu 2029 nanti Ibu udah punya pilihan presiden belum? Oh iya dong, saya pilih nomor 3, Om Ray Restu Fauzi. Gue kirim bokap gue, percaya nggak ya? Partai Amanah Merakyat Edukatif Independen. Jembatan dibenerin, bantuan dikasih terus. Wah, keren banget beliau itu. What the fuck? Jadi gue bakal gue nanti di status WA aja. Bu, kalau pemilu 2029 nanti Cuma serem di saat yang bersamaan anjir. What the hell? Kalau pemilu 2029 nanti Ibu udah punya pilihan presiden belum? Oh iya dong, saya pilih nomor 3, Om Ray Restu Fauzi. Dari Partai Amanah Merakyat Edukatif Independen. Jembatan dibenerin, bantuan dikasih terus. Wah, keren banget. Jangan lupa sama kita ya Om, kalau lu gila. Lu kan bakal jadi kader gue semua. Banget beliau itu. Aduh, gue pengen nge-share tapi anjing, gue pede banget ya kalau gue nge-share yang partai-partai kayak gini ya. Ada hell. Iya anjir, gue takut kepedean men. The freak. Ingat nomor 3 men ya. Ingat nomor 3. Tiba-tiba ada pasar ngelirik. Tiba-tiba ada bos tambangnya. Nah, kami ngelihat data elektabilitas kamu tiba-tiba melejit nih di antara yang lain gitu. Kamu mau gak jadi poros ketiga? Pasangan sampai keren. Bang Al dan Ocha lagi statue, itu yang belakang asik sendiri. Ini apaan? Wait, ini diupload sama Ocha. Kirain gua gak diupload.
Damn. Ada anomali. Man, mereka baru ngapain, man? Oh my god. Is this the future? Ini diupload sama Ocha. Lu dapet dari mana, Naga kok? Hell? Nah, masih mengenang 1 tahun kepergian kursi Chan. Oh, patah aja di kursi gua. Kok kamu nggak stay? Kan Al yang statue bukan gua. Alright. Sepertinya malam hari ini kita nggak jadi Elden Ring karena kebun mingguan kita banyak banget ya. Sejam 30 menit main GG. Ya, thank you banget ya buat para member Bandar Udayar 1 tercinta yang udah ngebuat meme sampai ngebuat kita semua terhibur. Thank you banget ya Om Asyadil Pus, Om Rashid, Om Arung, Om Zaki, ada Om Nagako, ada Om Nocturnal dengan Comeback AI dan kawan-kawan. Thank you banget. Terus habis itu thank you juga buat para top Sultan 1. Thank you banget ya Om Dispir dan kawan-kawan yang udah ngasih rezeki. Semoga makin banyak rezekinya, amin. Dan thank you juga buat lu semua yang nontonin. Om Kurayami, thank you Dimas, Om Zervas, Om Roy, Abdillah, Dama, Setio, Musmeong, Agi, Ocang, Budi. Buat lu semua yang baru balik di Komifro terus habis itu mutusin buat nonton gua, thank you banget. Sehat-sehat semuanya, selamat istirahat, semangat buat hari Seninnya besok. Semoga lancar-lancar semua kerjaan, kuliahan, sekolahan, pokoknya apapun itu. Sampai jumpa lagi, kita ketemu lagi di next live stream besok kira-kira. Kita bakal lanjut buat main Elden Ring. Jadi terima kasih banyak. Kita bakal raid siapa nih? Ntar aku yang nentuin lah. Raid. Kita udah lama nggak nge-raid Bang Nob. Dia ngapain? Oh dia lagi istirahat. Oke, Bang Nob lagi istirahat. Kita raid yang lain. Oh, Andri kali ya? Kita udah lama nggak nge-raid Andri, anjir. Tuh kan, anaknya udah pengen jadi YouTuber, tuh kan. Ya, dia nggak bisa di-raid, gimana sih? Nggak ada yang ngajarin Andri caranya nge-raid. Sama kayak lu Om, Coach Justin. Indira aja udah. udah cukup ya. Terima kasih banyak udah nontonin. Sampai jumpa lagi nanti. #AskSchool. Let's go.